내가 정리가 안 됐어. 이용조 씨를. Lalu tiba-tiba Shin-yu sudah terbangun di rumahnya dengan tanpa pakaian. Ia tidak ingat apa-apa, yang ia ingat hanyalah saat ia ingin mencium Hongjo. Apakah Hongjo menolak ciumannya atau Hongjo malah menerima ciumannya? Yang jelas Shin-yu tidak ingat apa-apa. Shin-yu pun sengaja menunggu Hongjo untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mereka melakukan sesuatu. Hongjo kemudian mengejek Shin-yu jika ternyata kemampuannya masih kurang, dan yang jelas toleransi tubuh Shin-yu pada alkohol begitu rendah. 기억이 안 나. 입을 맞춘 것 같. Saat bekerja, Hongjo diajak ketemuan dengan Nayeon. Di sini, Nayeon punya proyek dan akan bekerja di balai kota. Jadi, ia berharap Hongjo mau memaafkannya dan berteman lagi dengannya. Sambil menangis, Nayeon berkata dulu ia tidak tahu jika ternyata ayah Hongjo meninggal saat Hongjo putus sekolah. Hongjo kemudian berkata ia memang membenci Nayeon, tapi kematian ayahnya bukan karena Nayeon. Tiba-tiba Shin-yu berada di sana. Sebenarnya, Shin-yu ingin sekali menghindari Nayeon, namun keburu Nayeon melihatnya. Nayeon pun mengenalkan Shin-yu sebagai tunangannya kepada Hongjo. Karena merasa tidak nyaman, Hongjo pun pergi meninggalkan mereka berdua. 나 급한 일 있어서 먼저 가볼게. Karena istirahat siangnya terlewat, Hongjo hanya bisa makan cemilan dari Toserba saja. Jae-gyong yang melihat hal tersebut lalu menemani Hongjo untuk makan bersama. Di kesempatan itu, Jae-gyong lalu bertanya apa ada sesuatu di antara Shin-yu dan Hongjo. Karena sebenarnya Jae-gyong tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang terjadi di antara Hongjo dan Shin-yu. Hongjo lalu berkata jika Shin-yu datang ke rumahnya bukan karena ia menyukainya, tapi karena ada masalah yang membuat Shin-yu marah, dan masalah mereka akan selesai setelah bulan purnama. Meskipun Jae-gyong agak bingung, tapi ia diam saja. Sementara Hongjo berterima kasih kepada Jae-gyong karena Jae-gyong sudah mengiriminya bunga mawar. Tapi Jae-gyong sama sekali tidak pernah mengirimi Hongjo bunga mawar. 꽃바구니는 버려요. 보낸 사람 마음까지 받을 거 아니야. Karena si pengirim bunga bukanlah Jae-gyong, maka Hongjo berencana untuk membuang bunga mawar itu. Saat ia ingin mengganti bajunya, tiba-tiba piyama kesukaannya malah menghilang. Ia sudah mencari-cari kemana-mana, namun piyama itu tidak bisa ditemukan. Lalu, Shin-yu tiba-tiba menelpon Hongjo. Hongjo yang saat itu sedang kebingungan karena piyamanya menghilang, lantas menanyakan apa Shin-yu yang mengiriminya bunga mawar. Shin-yu pun langsung cemburu, yang meskipun seharusnya ia tidak cemburu. Apalagi saat ini ia sangat merindukan Hongjo. Hongjo lalu berucap untuk menahan rasa itu sebentar lagi karena mereka akan segera memusnahkannya. Yang penting sebelum ritual dijalankan, Shin-yu harus tetap suci dan jangan coba-coba untuk berciuman. Shin-yu langsung teringat apakah saat ia mabuk ia mencium Hongjo. Hongjo pun langsung malu dan kemudian menutup teleponnya. Keesokan harinya, Jae-gyong dan Shin-yu sedang membahas pertarungan sengit mereka melawan grup perusahaan konstruksi Haum. Tiba-tiba Jae-gyong malah menanyakan kenapa Shin-yu datang ke rumah Hongjo pada malam itu. Entah apapun alasannya, Jae-gyong menyuruh Shin-yu untuk tidak datang ke rumah mereka lagi. Peperangan dingin di antara Jae-gyong dan Shin-yu pun dimulai. Lalu Shin-yu dipanggil ke ruangan wali kota. Ternyata di sana pimpinan Haum, Hyun-soo, tengah mendiskusikan permasalahannya dengan Pak Wali Kota. Ia tidak mau melawan Shin-yu karena jelas ia takut kalah. Jadi ia bersedia membayar pajak yang dituntut oleh pemerintah. Tentu saja hal ini mempermudah kinerja kru hukum sehingga mereka berniat untuk makan malam. Tapi Shin-yu menolak karena malam ini bulan purnama. Jae-gyong langsung teringat dengan kata-kata Hongjo di bulan purnama, masalah mereka akan segera selesai. 저녁 때 회식할까요? 안 되겠어요. 갈 곳이 있어서. Sebelum Hongjo bertemu dengan Shin-yu untuk melakukan ritual, Hongjo teringat saat Shin-yu mau menciumnya. Sebenarnya saat itu, Hongjo pasrah. Namun tiba-tiba Shin-yu malah tertidur di pangkuannya. Dengan terpaksa ia membawa Shin-yu pulang ke rumahnya dan Hongjo tidak menyangka Shin-yu membuat sandi rumahnya begitu mudah, yaitu angka 12345678. Ia menyuruh Shin-yu untuk segera mengganti karena Hongjo sudah mengetahuinya. Tapi Shin-yu menolak, justru ia menyuruh
Hongjo untuk selalu mengingat San di rumahnya. Sambil mabuk, Shin Yu berucap jika ia menolak mantra pemusnah bala karena Shin Yu sudah merasa nyaman dengan perasaannya. Selama ini ia tidak pernah merasakan debaran di jantungnya. Ia tidak pernah berdebar secepat ini saat melihat seseorang. Bahkan dulu ia tidak pernah memikirkan seseorang semalaman. Apalagi sekarang Hongjo tinggal bersama dengan Jae-kyung. Betapa menyebalkannya memikirkan hal itu semalaman. Menurut Shin Yu, perasaannya bukan karena mantra cinta yang Hongjo buat, tapi ini adalah perasaannya yang asli. 좋아. 이게 정말 기술 때문이라고 생각해? Sebenarnya Hongjo tahu dan sadar kata-kata Shin Yu adalah bohong karena ia sedang mabuk. Tapi karena Shin Yu terus berkata yang tidak-tidak, perasaan Hongjo jadi tidak karuan. Ritual pun mau dijalankan, tapi saat mau mulai Shin Yu justru mencari-cari alasan agar ritual dibatalkan. Hongjo pun kesal melihat Shin Yu. Ia memaksanya untuk duduk dan mengikuti ritual ini. Tapi lagi-lagi Shin Yu malah mengatakan jika mantra penolak bala ini sayang dipakai. Lebih baik mereka memakainya saat dibutuhkan saja. Hongjo begitu kesal melihat kelakuan Shin Yu. Menurutnya memang gampang, Shin Yu tetap akan selamanya menyukainya jika ia membatalkan ritual ini. Dan dia tetap menyukai Jae-kyung. Lalu cinta segitiga akan terjadi di kehidupan mereka. Tapi bagaimana dengan Nayeon? Ia ingin Shin Yu bisa sembuh dari sakitnya dan juga hubungannya langgeng dengan Nayeon. 얼른 앉아요. Dan akhirnya mau tidak mau Shin Yu pun melaksanakan ritual pemusnah bala bersama dengan Hongjo. Singkat cerita, Hongjo lalu memberikan jimat untuk Shin Yu dan harus ia simpan selama 100 hari agar mantra ini berhasil. Keesokan harinya, Hongjo pun berangkat bekerja dengan perasaan yang bahagia. Tiba-tiba Jae-kyung lalu mengajaknya untuk berangkat bersama. Di sana Hongjo juga menceritakan jika permasalahannya dengan Shin Yu juga telah selesai. Lalu Hongjo berkata jika ia minta diturunkan jauh dari tempat kerja karena takut rekan-rekan mereka akan salah paham. Saat itu, Jae-kyung langsung gerak cepat. Ia lalu mengajak Hongjo untuk pergi ke penampungan anjing di hari weekend. Tentu saja Hongjo bersedia. Menurutnya ini adalah langkah awal ia bisa lebih dekat dengan Jae-kyung. Sementara itu, di kantor lagi dihebohkan dengan kedatangan seorang dewi yang sangat cantik yang tidak lain adalah Nayeon. Nayeon berucap kepada Hongjo jika tidak ada orang yang tahu jika dia adalah pacarnya Shin Yu dan juga putri dari wali kota. Ia ingin Hongjo merahasiakannya. Hongjo lalu berucap tidak akan ada orang yang tahu jika Nayeon sendiri tidak pamer. Nayeon langsung tidak bisa berkata-kata saat diskakmat oleh Hongjo seperti itu. 이거 너무 싫어서. 내면 소문 날 일 없을 거야. Malam saat Hongjo mau pulang, tiba-tiba ia ditelepon oleh Pak Na, si pemilik bunga. Hongjo heran untuk apa Pak Na menelponnya malam-malam. Ia tambah terkejut setelah melihat Pak Na ada di hadapannya. Ternyata Pak Na sedang menunggu Hongjo dan mengajaknya untuk makan malam. Ia juga memberikan Hongjo bunga. Di sana Hongjo sadar apa jangan-jangan Pak Na lah yang mengiriminya bunga mawar. Pak Na langsung berkata tentu saja. Melihat perilaku Pak Na yang semakin aneh, membuat Hongjo lalu bertanya apa Pak Na meminum air di dalam tumbler miliknya sewaktu ketinggalan. Pak Na berkata iya. Ia penasaran minuman apa yang Hongjo bawa, jadi sebagai permintaan maaf ia lalu mengajak Hongjo untuk makan malam bersamanya. 사장님, 맛이 좀 특이하던데. Hongjo pun ketakutan dan menolak dengan alasan ia tidak ingin bertemu di luar jam kerja dan juga ia ingin makan malam dengan rekan kerjanya. Pak Na terus memaksa Hongjo sampai-sampai ia bertanya siapa rekan Hongjo seolah tahu Hongjo berbohong. Untungnya Shin Yu pun datang dan langsung membawa Hongjo pergi. Hongjo pun memberitahu Shin Yu jika Pak Na meminum ramuan cinta itu juga. Menurut Shin Yu, seharusnya Hongjo membuangnya ke sungai agar semua orang jatuh cinta dengan Hongjo. Hongjo kesal mendengar kata-kata Shin Yu dan berniat untuk langsung turun dari mobil. Shin Yu pun mau menghalangi karena ia tidak ingin Hongjo pergi. Saat ini Shin Yu begitu merindukan Hongjo, namun Hongjo tidak peduli. 그냥 사라져 드릴게요. Ternyata Shin Yu malah menunggu Hongjo di depan rumahnya. Hongjo bingung mengapa Shin Yu menjadi seperti ini. Dengan pedenya Shin Yu lalu berucap ini semua karena Hongjo. Ternyata mantra pemusnah bala itu tidak manjur karena jimat yang ditulis Hongjo ditulis dengan huruf yang salah. Seharusnya katanya tolak bala, tapi Hongjo malah menulis bunga. Tentu saja Shin Yu semakin berbunga-bunga dan perasaan Shin Yu tetap sama. Lalu Hongjo beralasan jika ini semua karena Shin Yu terus menatapnya hingga akhirnya Hongjo menjadi gugup. Apalagi perasaannya saat ini tidak karuan karena Shin Yu pernah berkata jika Shin Yu mencintainya. Dan di sana akhirnya Shin Yu sadar saat ia mabuk, ia berkata tentang cinta kepada Hongjo. 내가
그런 말을 했다고? Hongjo berkata, ia tahu sebenarnya Shin-yu hanya meracau, tapi gara-gara kata-kata itu ia jadi terus kepikiran. Shin-yu lalu berkata jika sebenarnya ia tidak meracau. Shin-yu berkata yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba Jae-kyung pun datang. Ia kesal melihat Shin-yu berada di rumah dia dan Hongjo lagi. Dan di depan Jae-kyung, Shin-yu mengungkapkan jika ia mencintai Hongjo. 정리됐다면서요. 이가 안 됐어. 내가 이용조 씨를